Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Baik, kali ini bertemu lagi dengan Ibu Sinta Kurnia dengan pelajaran IPA Biologi. Nah, kali ini materi kita mengenai sistem endokrin. Nah, siapa yang tahu apa itu sistem endokrin? Nah, kita ketahui definisinya terlebih dahulu ya. Nah, kelenjar endokrin ini merupakan kelenjar yang berada di dalam otak yang berguna sebagai pengatur hormon-hormon yang dihasilkan dari kelenjar lainnya. Sedangkan hormon itu adalah zat kimia yang berada di dalam aliran darah ke jaringan dan organ, merangsang mereka untuk melakukan beberapa tindakan. Nah, pasti anak-anak ibu menanyakan kepada ibu, apa sih bu fungsi dari sistem endokrin itu bu? Nah, fungsi dari sistem endokrin ini ialah bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon seperti metabolisme, tumbuh kembang, fungsi fungsi dan reproduksi seksual, tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur. Nah, sampai di sini apakah anak-anak ibu paham? Nah, kalau paham, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai jenis-jenis dari kelenjar endokrin. Nah, yang pertama itu ada kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini kelenjar yang terletak di bawah leher kita. Nah, di bawah leher depan yang menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Nah, hormon tiroid ini berperan dalam pertumbuhan dan berkembang dan perkembangan tulang, otak, dan sistem saraf pada anak-anak. Selain itu, hormon tiroid juga membantu menjaga tekanan darah, detak jantung, dan fungsi reproduksi. Nah, yang kedua yaitu ada kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini adalah dua pasang kelenjar kecil yang tertanam di dalam di setiap sisi permukaan kelenjar tiroid. Nah, kelenjar kecil ini melepaskan hormon paratiroid yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah dan metabolisme tulang. Nah, selanjutnya yaitu ada hipotalamus. Nah, hipotalamus ini merupakan hormon yang merangsang dan menekan pelepasan hormon yang disekresikan menuju kelenjar hipofisis melalui arteri. Nah, hipotalamus ini juga mengeluarkan hormon somatostatin yang menyebabkan kelenjar pituitari menghentikan pelepasan hormon pertumbuhan. Nah, selain itu, letaknya yang berada di tengah bagian dalam otak memiliki peran penting dalam pengaturan rasa kenyang, metabolisme, dan suhu tubuh. Nah, yang keempat yaitu ada kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis ini atau disebut dengan kelenjar pituitari. Nah, kelenjar ini letaknya berada di dalam otak, tepatnya di bawah hipotalamus. Setelah mendapatkan rangsangan dari hipotalamus, kelenjar hipofisis ini akan memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, produksi, dan pembakaran energi, menjaga tekanan darah kita, serta berbagai fungsi pada organ tubuh lainnya. Nah, yang kelima ini ada kelenjar adrenal. Nah, kelenjar ini berbentuk segitiga yang berada di atas setiap ginjal. Ini terdiri dari dua bagian. Nah, pertama yaitu bagian luar atau disebut dengan korteks adrenal, dan bagian keduanya adalah medula adrenal yang terletak di dalam bagian dalam.
Bagian luar ini menghasilkan hormon yang disebut kortikosteroid. Nah, yang mengatur metabolisme, fungsi seksual, sistem kekebalan, serta keseimbangan garam dan air dalam tubuh. Nah, sementara bagian dalam atau medula adrenal ini menghasilkan hormon yang disebut katekolamin yang berfungsi untuk membantu tubuh mengatasi tekanan fisik dan emosional dengan meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Nah, yang keenam itu ada kelenjar reproduksi. Pria dan wanita memiliki kelenjar reproduksi yang berbeda. Pada pria terdapat di testis yang mengeluarkan hormon androgen yang mempengaruhi banyak karakteristik pria seperti perkembangan seksual, pertumbuhan rambut wajah, dan memproduksi sperma. Nah, sementara pada wanita terletak di ovarium yang menghasilkan estrogen dan proestrogen serta telur. Hormon-hormon ini mengatur perkembangan karakteristik wanita seperti pertumbuhan payudara, menstruasi, dan kehamilan. Nah, yang ketujuh yang terakhir ini adalah pankreas. Nah, pankreas adalah organ memanjang yang terletak di dalam perut belakang. Pankreas memiliki fungsi pencernaan dan hormonal, misalnya pankreas eksokrin. Nah, yang mengeluarkan enzim pencernaan. Selain itu, terdapat pankreas endokrin yang mengeluarkan hormon insulin serta glukagon yang mengatur kadar gula dalam darah. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, materi yang Ibu jelaskan beserta gambar yang Ibu paparkan tadi, apakah anak-anak Ibu paham? Nah, kalau paham, Ibu akan mengadakan sesi tanya jawab kepada kalian mengenai materi sistem endokrin ini. Dan nanti di akhir pelajaran Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Sinta Kurnia dengan NPM 186510706. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.